Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-197 bertepatan dengan bab ke-1412. Dia masih belum selesai berbicara, tapi Yi-Chen tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan memegang tangan Gu Yanjeng lalu mengeluarkan tenaga. Prak! Tangan kanan Gu Yanjeng langsung patah dari lengan tangannya. Gu Yanjeng memegang tangannya yang terkulai sambil berteriak marah kepada dua pria kekar di belakangnya. Brengsek, bunuh dia sekarang. Gu Weiliang, putra Gu Yanjeng juga sangat marah. Bocah, kamu berani melukai ayahku, tamatlah riwayatmu. Pengawal ayahku dikenal dengan sebutan dewa perang dan penguasa alam. Kamu pasti akan mati hari ini. Dewa perang, penguasa alam. Yi-Chen melihat dua pria kekar yang berjalan ke arahnya dan berkata dengan dingin, karena namanya begitu luar biasa, maka aku akan membuat mereka berlutut dan memanggilku ayah hari ini. Gu Yanjong kaget melihatnya dan berkata, hati-hati Yi-Chen, mereka sangat kuat dan telah banyak membunuh orang. Kamu bukan lawan mereka. Setelah itu dia berkata dengan marah kepada Gu Yanjeng, saudara kedua, suruh mereka berhenti, jangan melukai Yi-Chen. Aku akan menyetujuimu. Bagi Gu Yanjeng, Yi-Chen bukan hanya calon menantunya, tapi satu-satunya penerus saudaranya yang telah pergi. Dia tidak bisa membiarkan Yi-Chen mati karena dirinya. Kalau seperti itu, dia tidak punya muka bertemu dengan orang tua Yi-Chen setelah mati nanti. Gu Yanjeng memegang pergelangan tangannya dan berkata dengan marah, mau berkompromi sekarang? Sudah terlambat. Bocah ini berani melukaiku. Aku pasti akan menghancurkannya. Setelah itu dia berkata kepada kedua orang itu, habisi dia, segera. Wajah kedua pengawal Gu Yanjeng langsung terlihat menakutkan. Julukan salah satu di antara mereka adalah dewa perang dan satunya lagi adalah penguasa alam. Mereka adalah orang terkenal di dunia persilatan. Tentu saja mereka sangat marah karena dipermalukan seorang bocah bau kencur. Mereka ingin segera membunuhnya untuk pertahankan martabatnya. Gu Yanjong dan Li Wanqiu sangat panik sewaktu kedua orang ini menyerang Yi-Chen karena mereka takut terjadi sesuatu kepada Yi-Chen. Apalagi pasangan suami istri itu, mereka tidak berani membiarkan Yi-Chen berada dalam bahaya sedikit pun karena baru bertemu kembali dengannya. Namun dalam situasi berbahaya seperti ini, Yi-Chen bukan hanya tidak mundur, dia juga menyambut kedua orang ini. Dia mengumpulkan energi spiritual di tangannya, kemudian membuka kedua tangannya seolah menangkap anak ayam. Dia mencekik leher kedua orang itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat ini semua orang tercengang karena terkejut. Ada apa ini? Brengsek, ada apa ini? Mereka berdua adalah dewa perang dan penguasa alam terkenal di Jinling. Reputasi kedua orang ini sangat terkenal di kalangan pengawal orang kaya. Selain master hebat yang dipakai keluarga Su dan keluarga Yi, tidak ada yang bisa menandingi kedua orang ini. Tapi pemuda seperti Yi-Chen langsung mematahkan serangan kedua orang dan langsung mencekik leher mereka lalu mengangkat mereka ke atas. Saat ini kedua tangan Yi-Chen seperti punya kekuatan puluhan ton dan mencengkram leher mereka. Keduanya langsung terkejut. Mereka menggerakkan kedua kaki dan tangan dengan sekuat tenaga supaya bisa mematahkan kedua tangan Yi-Chen dan bertahan hidup. Namun pada saat ini mereka baru menyadari karena tubuh mereka seperti tertahan oleh sebuah kekuatan. Kedua tangan itu seperti dua balok panjang yang menggelembung yang sama sekali tidak bisa mengeluarkan tenaga. Tentu saja kedua kaki mereka juga seperti itu, hanya bisa bergantung di udara, sama sekali tidak bisa bergerak. Ekspresi keduanya sangat ketakutan. Wajah mereka segera berubah menjadi hitam kebiruan. Orang-orang keluarga Gu sangat ketakutan. Brengsek, makhluk apa ini? Satu orang dua tangan
tapi membuat dewa perang dan penguasa alam terlihat seperti burung. Pada saat ini semua orang yang hadir tercengang, bukan hanya Gu Yanjeng dan Gu Yangang yang datang menantang kaget. Bahkan keluarga Gu Yanjong juga kaget sampai tidak bisa berbicara. Dewa perang dan penguasa alam ini adalah orang terkenal di Yanjing dan sudah banyak membunuh orang. Mereka tidak pernah kalah. Semua orang yang menyebut mereka akan diberi pelajaran. Namun mereka berdua bahkan tidak bisa menahan satu serangan Yi Chen. Setidaknya ada perlawanan dalam pertarungan normal. Seperti kata pepatah, kamu meninju, aku menendang, lalu mencari kekurangan lawan. Ini yang disebut pertarungan antar master. Tetapi begitu Yi Chen mengeluarkan tangan, kedua master terlihat seperti ini sehingga orang tidak bisa membayangkan seberapa kuat dirinya. Yi Chen tidak memedulikan semua kekagetan ini. Dia melirik kedua orang itu dan berkata dengan dingin, jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan hidup. Berlutut dan panggil aku ayah. Aku akan mengampuni kalian kalau suara kalian enak dan merasa dan mesra. Mau tidak? Mereka berdua menatap Yi Chen dengan tatapan penuh amarah. Meskipun tidak bersuara, tapi ekspresi mereka terlihat jelas penuh kebencian dan ketidakpuasan. Yi Chen mengangguk dan menyindirnya. Satunya dewa perang, satunya lagi penguasa alam. Ternyata memang sesuatu. Kekuatannya kecil tapi emosi tidak kecil. Baiklah kalau begitu, bereinkarnasi dan jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya. Setelah itu tangannya mengeluarkan tenaga yang lebih kuat sehingga mereka berdua segera merasakan ketakutan kematian. Meskipun sudah banyak orang dibunuh oleh kedua orang ini, tapi mereka juga adalah orang yang rakus atas kekayaan. Jika tidak, mereka tidak akan bekerja untuk Gu Yanjeng. Namun sewaktu kematian mendekat, mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Pada saat bersamaan mereka tidak terima mati begitu saja, karena di dunia ini masih ada begitu banyak kekayaan yang belum mereka nikmati atau masih belum cukup menikmatinya. Mereka telah bekerja dalam bahaya selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk dapat menikmati kehidupan yang baik. Namun mereka baru saja menikmati hasilnya. Benar-benar sayang kalau mati begitu saja. Setelah itu dewa perang yang ada di tangan kiri Yi Chen berteriak dengan suara serak, ayah, ayah. Karena tenggorokannya tercekik, maka suaranya menjadi sangat kecil dan hampir lebih tidak terdengar. Tapi bentuk mulutnya lumayan tulus dan terlihat ingin menyerah. Yi Chen mengangguk dengan puas dan dia sedikit melonggarkan tenaga dia dengan tangan kirinya, lalu berkata dengan dingin, baik, panggil yang baik supaya aku bisa mendengarnya. Dewa perang penuh air mata dan berkata dengan suara serak, ayah, aku mohon ampuni aku. Yi Chen mengangguk, ya anak baik, karena kamu begitu tulus memohon kepada ayah, maka ayah akan berbaik hati melepaskanmu kali ini. Dewa perang langsung terlihat senang dan penguasa alam yang ada di tangan kanan Yi Chen terlihat hampir pingsan ketika melihat saudara baiknya dilepaskan. Karena memanggil ayah, maka dia segera memanggil ayah. Tentu saja tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara, hanya bentuk mulutnya yang terlihat. Yi Chen melonggarkan tangan kanannya karena melihat dirinya ingin memanggil ayah dan berkata dengan dingin, ayo, aku beri kamu kesempatan dan panggil dengan baik. Pria itu sangat malu, tapi dia tetap memanggil dengan patuh demi menyelamatkan nyawanya. Ayah, mohon ampuni aku ayah. Yi Chen mengangguk puas dan berkata, karena kalian terlihat tulus, maka aku beri kalian satu kesempatan hidup. Berlutut di lantai dan panggil ayah. Aku akan melepaskan kalian jika melakukannya dengan baik. Dewa perang memprotes, kamu menyuruhku memanggil ayah dan aku sudah memanggilnya. Kenapa kamu masih tidak melepaskan aku dan masih memintaku berlutut sambil memanggil ayah? Yi Chen berkata sambil tersenyum, sejak awal aku mengatakan memanggil ayah sambil berlutut. Jika kamu tidak mau, maka aku akan membiarkan kamu mati dengan hormat. Kamu pilih saja sendiri. Penguasa alam di samping berkata dengan marah, aku adalah penguasa alam utara yang saat itu bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Kamu jangan keterlaluan. Yi Chen berkata dengan dingin, penguasa alam utara, apa yang kamu lakukan?
Penguasa alam itu berkata, tentara bayaran alam utara, organisasi tentara bayaran swasta terbesar di bagian utara. Oh, Yichen mengangguk dan berkata, halo penguasa alam, julukanmu luar biasa. Aku juga ada nama julukan yang diberikan orang dunia persilatan. Tidak tahu siapa yang lebih hebat dibandingkan dengan kalian. Penguasa alam itu bertanya, apa julukanmu? Yichen tertawa dingin. 4 kata naga asli di bumi. Wajah penguasa alam berubah. Naga asli di bumi? Apa-apaan ini? Bukankah itu terlalu berlebihan? Yichen malas melanjutkan omong kosong dengannya. Dia mengeluarkan tangannya lagi dan berkata tanpa ekspresi, bisa hidup kalau bersedia berlutut dan mati kalau tidak bersedia. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkannya. Penguasa alam itu memaksakan tenaga di lehernya semakin kuat sehingga dia sangat ketakutan dan berkata, aku akan berlutut, aku akan berlutut. Yichen melihat ke arah orang yang disebut Dewa Perang. Bagaimana denganmu, saudara Dewa Perang, berlutut atau tidak? Berlutut, aku juga berlutut. Dewa Perang itu juga tahu kalau lebih baik hidup daripada mati sehingga mengangguk tanpa ragu. Yichen tersenyum puas dan menekan kedua orang itu ke lantai seperti menekan anak ayam dan berkata dengan dingin, panggil yang kencang, jika tidak aku akan menghancurkan alat kelamin kalian dan membuat kalian menjadi kasim selamanya. Kedua orang gemetaran karena ketakutan, berlutut dan memanggilnya sambil menangis. Mohon ampuni ayah, mohon ampun ayah. Wajah dua bersaudara Gu Yanjeng dan Gu Yanggang terlihat sangat buruk. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Mereka hanya bisa melihat kedua anak buahnya berlutut di lantai dan memanggil pemuda ini ayah. Yichen mengangguk puas melihat kedua orang itu memanggil dengan serius, lalu berkata, anak baik, bagus, kalian orang hebat karena bisa menahan emosi. Kedua orang mengangkat kepala dan melihat Yichen dengan marah. Mereka sudah sangat ingin membunuhnya. Pada saat yang sama mereka juga memikirkan hal yang sama, bagaimana cara mereka membalas dendam kepada Yichen setelah melewati bahaya hari ini. Mereka harus membunuhnya untuk meredakan kebencian ini. Tapi mereka sama sekali tidak menduga kalau Yichen sudah punya persiapan untuk tidak meninggalkan masalah kelak. Oleh karena itu, Yichen berkata sambil bercanda, dua anak baik kalian, satunya dewa perang, satunya penguasa alam dan sangat hebat sehingga ayah merasa sangat bangga. Hanya saja ayah tidak suka melihat kalian yang suka membunuh. Jadi mulai hari ini lebih baik kalian menjadi anak patuh yang tidur tepat waktu. Kedua orang ini berpikir Yichen hanya ingin mempermalukan mereka. Jadi mereka sangat marah di dalam hati, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi mereka tidak menyangka kalau Yichen telah merencanakan untuk menghilangkan mereka. Oleh karena itu, dia diam-diam melepaskan dua energi spiritual di tangannya, memasukkannya ke dalam tubuh kedua orang itu dan segera menyegel meridian mereka sehingga kedua orang master besar di mata orang biasa menjadi orang yang tidak berguna. Jika mereka berani mengerahkan atau mengumpulkan energi, mereka tidak hanya tidak bisa mengeluarkan tenaga yang mematikan, tapi mereka juga bisa merasakan sakit yang luar biasa seperti digigit puluhan ribu semut di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat beberapa batu bata. Jadi mereka berdua telah menjadi orang lumpuh. Saat ini Yichen berkata dingin kepada kedua orang itu, baiklah kalian minggir dan bersikap baiklah. Aku masih ingin mengobrol dengan kedua penatua keluarga Gu. Dewa perang dan penguasa alam yang berlutut segera bergerak dan berlutut di samping tidak berani membuat masalah. Ekspresi Gu Yanjeng dan Gu Yanggang langsung membeku setelah mendengar Yichen ingin mengobrol dengan mereka. Mereka sudah sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka kalau di tempat kakaknya ada seorang seperti ini. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap Gu Yanjong, di rumahnya hanya ada beberapa pengawal yang menjaga rumah. Meskipun tidak lemah, tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedua orang yang mereka bawa. Namun tidak ada yang tahu kalau di rumahnya ada seorang pemuda yang begitu hebat dan menakutkan seperti dewa neraka. Mereka bergerak mundur melihat Yichen ingin mencari masalah dengan mereka.
Yu Yanjeng bertanya dengan panik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku, Yi Chen tersenyum. Kamu sudah berpura-pura dengan luar biasa tadi. Sudah seharusnya giliranku sekarang, bukan? Sini, kamu katakan bagaimana kamu menyelesaikan masalah hari ini. Menyelesaikan apa? Yu Yanjeng berkata dengan marah. Ini adalah masalah keluargaku, kami. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kamu tidak bisa ikut campur. Setelah itu dia memperingatkan dengan wajah yang jahat. Bocah, aku akui kamu hebat bertarung, tapi tidak ada gunanya. Aku tidak akan melepaskanmu karena kamu tidak menyinggungku. Gu Yanjong, karena kamu telah menyinggungku. Gu Yanjong berkata dengan marah. Saudara kedua, kamu coba saja kalau berani menyentuh Yi Chen. Apakah kamu pikir aku sebagai putra tertua keluarga Gu tidak bisa apa-apa? Gu Yanjong sangat panik, tapi demi harga dirinya dia berkata dengan marah. Kakak, kamu bisa bertahan beberapa lama lagi. Setelah itu dia berkata lagi, meskipun aku mengaku kalah hari ini, bagaimana dengan besok? Aku rasa kita putuskan begini saja dan tidak akan saling mengganggu ke depannya. Kita masih bersaudara. Baik, kalau bersedia menerima saranku, aku dan saudara ketiga akan menguburkanmu dengan baik setelah kamu pergi. Tapi kalau kamu menolaknya, jangan salahkan aku dan saudara ketiga tidak bersikap baik saat itu kakak ipar dan Nanan. Gu Yanjeng masih belum menyelesaikan kata-kata ancamannya, tapi Yi Chen mengangkat tangan dan menamparnya sehingga membuatnya jatuh. Gu Yanggang segera mempapahnya, tapi dia juga ikut terjatuh karena kekuatan di tubuh Gu Yanjeng. Kedua saudara itu menyeringai. Gu Yanjeng baru saja sembuh tapi jatuh lagi. Tapi Gu Yanjeng lebih parah karena tamparan ini membuat gigi gerahangnya lepas. Mulutnya penuh darah dan wajahnya bengkak seolah disengat tawon. Orang lain segera menghampiri dan memapah Gu Yanjeng yang tampangnya mengerikan. Gu Yanjeng menutup wajahnya dan berkata, Kamu berani memukulku? Apakah kamu berpikir aku akan membiarkanmu? Yi Chen menggelengkan kepala. Aku tidak merasa seperti itu. Aku rasa kamu makan tai sehingga mulutmu bau. Tidak tahu apakah kamu kenal dengan tuan muda kedua Wu Qi di Jianan yang sangat terkenal di TikTok beberapa waktu lalu. Aku rasa mulutmu setara dengannya. Yu Yanjeng hampir meledak karena marah. Bocah ini bahkan membandingkan Wu Qi dengan dirinya. Dia pernah mendengar nama Wu Qi dan dirinya hampir mati karena jijik ketika melihat video di TikTok. Yi Chen bahkan membandingkan dirinya dengan Wu Qi. Bukankah ini penghinaan bagi dirinya? Dia segera berkata kepada dewa perang dan penguasa alam yang berlutut di lantai, Brengsek, bunuh dia. Aku akan memberikan kalian berdua 100 juta kalau membunuhnya. Mereka berdua saling bertatapan. 100 juta terdengar sangat menggiurkan, tapi mereka mana berani menantang Yi Chen. Yi Chen mengangkat mereka seperti anak dalam satu gerakan dan hampir membuatnya mati. Mereka berdua sama sekali tidak bisa melawan Yi Chen dalam kondisi seperti ini. Meskipun 100 juta berada di depan mata, mereka juga tidak berani mengambilnya. Namun hati dewa perang tiba-tiba merasa senang karena dia membawa satu pistol di tubuhnya. Meskipun dia seorang seniman bela diri dan tidak terlalu suka memakai pistol, tapi pistol adalah alat bantu untuk menyelamatkan jiwa. Dia menjadi pengawal Gu Yanjeng dan biasanya tidak ada situasi berbahaya, tetapi dia tetap menyiapkannya. Hanya saja dia langsung ditekan Yi Chen hingga tidak ada kesempatan memakai pistol, bahkan tidak memikirkannya. Tapi kondisi berbeda saat ini. Konsentrasi Yi Chen sedang tidak ada pada dirinya. Jadi dia berpikir dalam hati, jika Yi Chen meletakkan seluruh fokusnya pada Yu Yanjeng dan Yu Yanggang, mungkin dirinya punya kesempatan untuk menembak Yi Chen. Kekuatan sebesar apapun juga akan takluk dengan pistol. Jika terkena tembakan, maka kekuatan bertempur akan berkurang. Kemudian menembak beberapa kali lagi, bahkan master bela diri juga akan mati. Saat itu dirinya bukan hanya bisa membalas dendam karena dipermalukan, tapi juga bisa mendapat uang sebesar 100 juta dari bos. Kalau begitu dirinya tidak perlu bekerja selama sisa hidupnya dan bisa menikmati hidupnya
kehidupan yang makmur. Dia segera mengangkat lengannya. Ketika memikirkan ini, dia ingin mengambil pistol di belakangnya diam-diam. Tapi saat ini dia tiba-tiba menemukan satu lengannya lemas dan hampir tidak bisa mengeluarkan tenaga. Lengannya tergantung di bawah sejak tadi dan tidak berani sembarangan bergerak karena takut Yichen marah sehingga tidak menemukan kalau lengannya tidak bertenaga. Dia merasa aneh dan berkata dalam hati, ada apa ini? Apakah badannya lemas karena ketakutan tadi? Dia menggerakkan giginya. Ketika memikirkan ini, dia ingin mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menggerakkan lengannya, namun lengannya sama sekali tidak bertenaga. Ini ada apa ini? Dia sangat kaget, tapi dia tetap berusaha menggerakkan tangan kanannya ke belakang demi uang 100 juta. Hal ini biasanya sangat mudah dilakukan, tapi dia telah berusaha selama beberapa menit dan penuh keringat karena kelelahan. Sewaktu dia merasa tenaganya hampir habis, dia akhirnya berhasil menggerakkan tangannya ke belakang dan meraba pistol itu dari balik bajunya. Namun ketika ingin memegang pistolnya sulitnya luar biasa. Saat ini dia merasa kelima jarinya seperti milik orang lain yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Yichen tidak melihatnya tapi bisa merasakan kalau orang ini sedang berusaha keras untuk melawan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Maka Yichen melihatnya dengan dingin dan berkata, ada apa saudara Dewa Perang? Ingin mengeluarkan pistol? Dewa Perang ketakutan dan segera berkata, tidak. Yichen tertawa dan berkata, jika ingin mengambil pistol, kamu harus bisa mengeluarkannya dulu. Seluruh tubuh Dewa Perang gemetaran ketika dia mendengarnya. Kenapa dia bisa tahu dirinya tidak bisa mengeluarkan pistol? Apakah dia melakukan sesuatu pada dirinya? Yichen melihatnya dalam-dalam dan berkata dingin, aku sarankan jangan berbuat sembarangan. Kamu setidaknya masih bisa mengendalikan ototmu sekarang. Jika kamu berbuat macam-macam, maka aku bahkan akan membuatmu tidak bisa mengendalikan ototmu, dan saat itu kamu akan seperti anak kecil yang akan kencing dan buang air besar sembarangan. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Orang itu hampir mati ketakutan begitu mendengarnya. Orang ini punya kemampuan apa? Apa yang dia lakukan sehingga membuatnya hampir seperti orang lumpuh? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.